Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Spanning Tree Protocol atau biasa kita sebut yaitu STP. Di sini saya sudah siapkan ada sebuah topologi di mana ada dua buah switch, yaitu switch 1 dan switch 2 yang terhubung melalui interface FA01 dan FA02. Switch di sini masing-masing terhubung dengan perangkat PC, di mana PC A memiliki IP 172.168.1.1 dan PC B yaitu 172.168.1.2. Sebelumnya kita akan belajar mengenai STP ini dengan sebuah contoh kasus. Kita anggap atau kita misalkan saja kabel interface yang terhubung dari antar switch ini terputus, entah itu termakan tikus, terpotong, ataupun hal-hal yang menyebabkan kabel ini terputus. Nah, maka otomatis seperti yang kita tahu, kedua perangkat ini tidak akan bisa terhubung ataupun tidak bisa berkomunikasi karena sudah terputus. Bagaimana cara agar kedua perangkat ini bisa berkomunikasi kembali? Caranya yaitu kita bisa menambahkan yang namanya kabel kedua ataupun juga bisa disebut sebagai kabel cadangan. Di sini kabel cadangan yaitu kita terhubungkan pada F02. Oke, di sini karena saya nulisnya agak susah, maka kita anggap saja kedua dari port yang terhubung dari interface ini yaitu F02. Nah, kabel cadangan ini digunakan sebagai cadangan ketika salah satu dari kabel yang terhubung sebelumnya itu terputus. Maka kabel cadangan ini baru berfungsi agar bisa saling berhubung. Bagaimana jika kabel keduanya ini itu saling menyala ataupun menyala semua? Maka hal yang akan terjadi adalah yang namanya looping. Maaf jika tulisannya agak jelek ya. Nah, jadi apa sih itu looping? Di sini looping itu ketika kita ingin mengirimkan paket ping, kita akan tulis di sini paket ping, saya akan singkat jadi PG. Dari PC A ingin mengirimkan sebuah paket ping ke PC B. Jika hal looping terjadi, maka PC A akan mengirimkan paket ping tersebut ke switch 1, kemudian akan di-broadcastkan ke switch 2 melalui FA01, kemudian akan diterima oleh PC B, namun akan dikembalikan lagi melalui FA02 di sini ke switch 1 dan akan diterima ke PC A dan akan terjadi hal yang berulang-ulang seperti PC A kembali lagi ke switch 1 akan dikirimkan lagi ke switch 2, kemudian diterima lagi sama PC B, kemudian dikembalikan lagi ke switch 1 dan diterima lagi sama PC A. Jadi kondisinya seperti lingkaran yang siklusnya selalu berputar. Jadi seperti itulah looping. Nah, bagaimana caranya agar bisa menghindari hal ini terjadi ataupun looping ini terjadi? Untuk menghindari hal looping ini terjadi, maka kita perlu yang namanya memblokir salah satu dari kabel sebelumnya. Misalkan di sini ada dua interface seperti yang tadi saya bilang, kedua kabel ini menyala, maka akan terjadi looping. Maka yang harus kita lakukan adalah memblokir salah satunya. Misal saya akan memblokir dari F02 di sini. Nah, maka yang akan terjadi ialah paket ping akan dikirimkan dari PC A ke switch 1, kemudian akan di-broadcast ke switch 2 melalui interface F01, kemudian akan diterima sama PC B. Namun jika PC B ingin mengirimkan kembali seperti looping tadi, maka tidak akan bisa karena interface F02 di sini sudah terblokir. Jadi PCB tidak mungkin melakukan ataupun mengirimkan kembali dari paket ping yang diterima. Jadi seperti itulah konsep dari Spanning Tree Protocol.
Untuk teorinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke konfigurasinya mengenai blokir ataupun spanning tree protokol lebih lanjut pada aplikasi Cisco. Lanjut ke videonya. Oke teman-teman, di sini jadi kita akan melanjutkan untuk mengenai konfigurasi dan teori dari STP atau spanning tree protokol. Kita akan langsung saja membuat topologinya di sini. Saya akan menambahkan 3 buah switch, yaitu switch 2960, dan kita akan mengganti namanya terlebih dahulu menjadi switch 1, switch 2, switch 3. Maaf, switch 3. Oke, kemudian kita akan menghubungkannya. Oke, setelah kita menghubungkannya, di sini ada yang namanya indikator LED. Kita akan mematikannya terlebih dahulu pada menu option, kemudian pada preference. Nah, di sini ada tulisan yang namanya show link lights. Kita matikan. Maka di sini untuk indikator LED sudah menghilang. Kemudian kita akan lanjut pada teori dari spanning tree protocol ataupun STP. Seperti yang kita tahu, kita akan menambahkan MAC address pada tiap perangkat sebagai gambaran, yaitu pada switch 1 adalah MAC address AA, switch 2 yaitu MAC address BB, dan switch 3 MAC address CC. Kita juga perlu tahu yang namanya angka heksadesimal. Angka heksadesimal di sini yaitu angka dari angka 1 sampai huruf F. Yang bagaimana penggambarannya yaitu dari huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian setelah 10 dilanjutkan dengan huruf A, yaitu sebagai angka 11, dan huruf B sebagai angka 12, huruf C sebagai angka 13, dan huruf D sebagai angka 14 sampai seterusnya hingga huruf F ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu dulu dari angka heksimal di sini. Setelah itu, sebelum kita masuk pada konfigurasi STP-nya, kita perlu yang namanya mencari terlebih dahulu yang namanya root bridge. Root bridge. Jadi apa sih itu root bridge? Root bridge ini bisa kita gambarkan sebagai raja. Nah, cara menentukan root bridge di sini itu ada caranya. Kita perlu yang namanya mencari terlebih dahulu dari bridge ID. Nah, bagaimana cara mencari bridge ID? Kita perlu yang namanya mencari priority-nya terlebih dahulu. Priority. Nah, default dari priority itu adalah 32 769. Maaf, 68. Jadi prioritinya di sini adalah 32768. Karena semua perangkat yang ada di sini prioritinya sama, maka cara menentukan dari bridge ID yaitu menggunakan MAC address. Seperti yang sudah kita tambahkan di sini. Cara menemukan bridge ID-nya yaitu dengan mencari MAC address yang terkecil. Seperti yang kita lihat di sini ada AA, ada BB, ada CC. Maka MAC address yang terkecil adalah AA karena terdiri dari angka 11 dan 11. Sedangkan BB itu adalah 12 dan 12. Kemudian CC adalah 13 dan 13. Oke. Maka seperti yang kita tahu, switch 1 ataupun switch AA di sini adalah root bridge ya teman-teman. Root bridge. Maaf. Nah, kondisi dari root bridge di sini pasti port yang terhubung akan dalam kondisi up ataupun menyala. Nah, port yang menyala di sini itu dinamakan dengan designated port ataupun port yang menyala. Designated port kita akan maaf designated port. Oke.
Nah, bagaimana dengan kondisi switch yang lainnya jika root bridge sudah diketahui? Maka switch yang tidak menjadi root bridge akan menjadi yang namanya switch non root bridge ataupun bukan root bridge. Kita akan sikat saja menjadi NRB. Nah, salah satu dari non root bridge di sini yaitu adalah root port, yang mana itu adalah interface yang paling cepat menghubungkan atau terhubung ke root bridge, yaitu seperti yang kita lihat di sini. Interface yang tercepat ataupun port yang tercepat menuju root bridge adalah FA01 pada switch 2 dan FA02 pada switch 3. Ini bisa dikatakan adalah root port. Oke. Dan kondisi root port ini itu adalah up ataupun menyala. Jadi kita akan gambarkan saja biar mudah. Color, kemudian warna hijau. Jadi designated port menyala. Root port yang terhubung ke root bridge juga menyala. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi interface FA02 pada switch 2 dan FA01 pada switch 3? Pada interface ini pasti akan ada salah satu yang terblokir. Karena pada topologi ini adalah sifatnya berputar ataupun sebuah lingkaran. Ketika sebuah ping dikirimkan, maka yang akan terjadi akan bolak-balik ataupun terus berputar. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasti ada salah satu interface yang terblokir. Seperti yang kita tahu di sini sudah ada yang kita ketahui di mana port yang menyala dan ada satu interface yang kita tidak ketahui mana yang diblokir. Untuk menentukan port yang diblokir di sini, kita perlu yang namanya mencari bridge ID. Karena semua perangkat di sini memiliki priority yang sama, maka kita akan menggunakan MAC address yang terkecil. Di sini yang kita lihat untuk MAC address yang terkecil adalah switch 2 yaitu dengan BB, maka port 2 dari switch 2 akan menjadi designated port. Designated, kita tulis bebas saja, port, yaitu kondisinya akan menyala, akan kita kasih warna hijau. Oke. Nah, maka yang tertinggal satu port yaitu adalah FA01 di switch 3. Ini akan menjadi diblokir ataupun terblokir. Kita akan beri warna oranye. Oke. Nah, port yang terblokir di sini itu dinamakan dengan alternate atau alternate port, yaitu port yang terblokir. Oke. Jadi seperti ini untuk teori dari STP ataupun spanning tree protocol. Jadi kita akan langsung saja untuk konfigurasinya. Sebelumnya kita akan merapikan terlebih dahulu. Kita akan menghapus dari gambaran yang kita teorikan tadi. Atau kita hapus langsung saja semua. Kemudian delete. Oke, kita akan menambahkan lagi untuk switch. Dan kita akan menghubungkannya. Oke. Oke, di sini kita sudah siapkan lagi untuk topologinya yang tadi. Kita akan langsung saja masuk ke konfigurasinya. Kita akan mencari terlebih dahulu yang namanya root bridge di sini, maka kita harus mencari yang namanya priority ataupun bridge ID. Karena sudah pasti kita belum men-setting priority,
maka priority-nya adalah default, yaitu sama. Kita akan mencari yang namanya MAC address yang terkecil. Kita akan masuk pada switch, kemudian pada CLI, kita masuk pada global konfigurasi. Nah, di sini kita akan tulis yang namanya show interface plan 1. Nah, maka akan muncul, kita akan cari MAC address-nya. Nah, seperti di sini, address CPU interface address is 0016378D, dan ini adalah MAC address dari perangkat switch 3. Kita akan copy, kemudian kita akan paste di sini. Belum. Kita ulangi lagi, copy, kemudian kita lakukan juga pada switch-switch yang lain. Masuk CLI, kemudian kita masuk global konfigurasi, kemudian kita tulis show interface plan 1. Ini MAC address-nya, kita copy, kemudian kita salin. Oke. Dan yang terakhir switch 5, enable show interface plan 1. Oke, setelah kita mengetahui semua MAC address di sini, kita akan mencari terlebih dahulu mana MAC address yang terkecil. Karena di sini ada 001, maka switch 3 adalah root bridge karena memiliki MAC address yang terkecil, yaitu 1. Dan switch 4 di sini karena adanya huruf C, yang mana kita tahu C adalah 13, maka ini adalah 13. Dan switch 5 itu adalah 3. Jadi untuk root bridge yang kita ketahui di sini adalah switch 3. Kita kasih nama root bridge. Oke. Kita akan memberi tanda terlebih dahulu bahwa ini adalah designated port ataupun port yang dalam kondisi menyala. Kita hijaukan. Oke, kemudian setelah kita menentukan root bridge, maka kita akan mencari untuk root port, yang mana kita tahu root port adalah port yang paling cepat ataupun paling dekat dengan root bridge, yaitu adalah FA02 dan FA01 pada switch 4 dan FA02 pada switch 5. Kita akan tulis yaitu root port Nah, kondisi dari root port ini menyala juga. Jadi kita akan berikan hijau, hijau. Oke, kita sudah mengetahui port-port mana saja yang sudah menyala. Kemudian ada satu yang tersisa. Kita akan mencari mana yang terblokir dan mana yang designated port. Di sini antara switch 4 dan switch 5, MAC address yang terkecil adalah milik switch 5, yaitu dengan MAC address 3. Maka otomatis interface F01 pada switch 5 adalah designated port ataupun menyala juga.
Kita akan beri warna hijau. Oke. Maka untuk yang sebaliknya, yaitu F02 pada switch 4 akan menjadi alternate port ataupun port yang terblokir. Alternate port. Oke. Jadi di sini kita sudah tahu mana port-port mana saja yang menyala dan mana port yang mati. Untuk membuktikannya kita akan menyalakan kembali untuk indikator LED untuk membuktikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan di sini benar atau tidak. Kita akan masuk reference dan kita akan menyalakan lagi untuk show link lights. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sebentar. Agak mengganggu ini ya. Kita akan pindahkan saja. Oke. Kita akan merapikan terlebih dahulu. So. Oke, sudah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, konfigurasi yang kita lakukan di sini untuk alternate port yaitu terdapat pada F02 dan pada port-port yang lain itu dalam kondisi menyala ataupun hijau. Maka konfigurasi yang kita lakukan pada STP tadi sudah benar. Kemudian kita akan melanjutkan lagi praktek yang selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai STP, mengenai teori dan konfigurasinya, kita akan lanjut materi yaitu tentang COS atau COST. Nah, COS di sini itu sama seperti root port, yaitu port yang tercepat menuju ke root bridge. Misalkan di sini pada switch 5 ingin mengirimkan ping ke switch 3, maka jalur yang tercepat adalah root port. Namun ada jalur lain yaitu melewati FA01, kemudian FA02 pada switch 4 dan kemudian dilanjutkan pada FA01 menuju switch 3. Itu untuk jalurnya. Nah, maka switch 5 di sini akan mengirimkan paketnya melewati root port karena yang tercepat. Nah, masing-masing COS di sini ini adalah sama yaitu 100 Mbps. Kita akan tuliskan 100 MB. Kemudian di sini juga 100 MB. Nah, 100 MB di sini ini adalah bandwidth, yang mana COS bisa dilihat melalui bandwidthnya. Yang mana yaitu jika 10 MB COS-nya adalah 100. Jika bandwidthnya adalah 100 MB seperti di sini, maka COS-nya adalah 19. Dan jika bandwidthnya adalah 1 GB, maka COS yang dikeluarkan adalah 4. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan membuktikan bahwa di sini ini memiliki COS yaitu 100 MB. Kita akan coba cek pada switch 5 di sini. Oke. Enter, kita masuk global konfigurasi. Oh, tidak usah, masuk privilege. Kemudian kita langsung saja show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa COS-nya adalah 19 pada switch 5. Berarti semua di sini ini adalah 100 Mbps karena 19. Bagaimana jika kita memotong kabel root port dari switch 5 ini? Kita akan potong. Kemudian kita akan sebelum itu, maka pada FA02 di switch 4 interface-nya akan menyala karena di sini akan menjadi root port. Root portnya akan berpindah pada FA01. Kemudian alternate port ini akan
kembali menyala. Kita tunggu hingga 50 detik. Namun untuk mencepatnya kita bisa pakai fast time forward di sini atau Alt B. Kita tuliskan Alt B. Oke, maka sudah menyala. Kemudian kita cek lagi pada switch 5. Sudah masuk ke konfigurasi, kemudian kita langsung saja show spanning tree. Nah, maka di sini untuk costnya akan berubah menjadi 38. 38 ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari 19 ditambah 19, itu sama dengan 38. Maka jika paket dikirimkan melalui switch 5, maka akan dikirimkan melalui satu-satunya jalur ini. Oke, kita akan kembalikan seperti semula terlebih dahulu. Nah, di sini untuk alternate portnya sudah kembali lagi, dan kita bisa coba untuk Alt D lagi atau fast time forward. Nah, maka sudah kembali seperti semula. Yang mana di sini masing-masing interface-nya memiliki cost yaitu 100 Mbps. Kita coba sekali lagi. Nah, maka cost-nya adalah 19 lagi. Oke. Setelah kita mengetahui mengenai cost di sini, maka kita perlu yang namanya memanipulasinya jika kita ingin merubah. Untuk memanipulasi bandwidth, kita di sini akan merubah pada interface FA02 saja, karena di sini adalah root port dari switch 5 yang menuju ke root bridge. Kita akan coba. Kita sudah tahu bahwa costnya adalah 19. Kita akan masuk pada mode privilege, Command T. Kemudian kita masuk pada interface F02. Benarkan? Kita coba cek. Oke, FA02. Kemudian kita tulis di sini yaitu speed. Untuk speednya kita coba tanda tanya. Kita akan ubah menjadi 10 saja, tidak usah pakai Mbps di sini, langsung enter. Kemudian kita cek to show spanning tree. Oh maaf, tidak bisa tab, jadi kita tulis manual. Nah, oke, maka di sini costnya adalah 100 ataupun 10 Mbps. Kita akan cek di sini, maka untuk FA02 akan menjadi alternate port karena costnya lebih kecil. Oh maaf, karena costnya lebih besar dari yang ada di sini, yaitu FA02 pada switch 4 akan menjadi menyala. Kita akan coba fast time forward, Alt D. Nah, maka di sini alternate portnya akan menyala dan dipindahkan menjadi FA02. Dan untuk root portnya berubah menjadi FA01 di sini. Karena jalur yang tercepat adalah FA01. Oke. Jika kita potong pada interface yang terhubung pada switch 4 di sini, maka switch 5 FA02 akan menyala. Kita fast time forward lagi. Nah, maka akan menyala karena akan menjadi root port, satu-satunya root port. Kita akan kembalikan lagi seperti semula. Oke, setelah kita memasang kabel, kita akan mengganti lagi menjadi speed. Oh maaf, speed 19. Oh maaf, speednya adalah, kita lupa, adalah 100 Mbps. Speed 100 Mbps. Kita akan cek lagi to show spanning tree. Nah, maka costnya sudah kembali lagi ke 19 atau bandwidthnya sudah menjadi 100 Mbps lagi.
Oke, kemudian pada FA02 di sini akan menyala kembali. Kita cepatkan. Oh, maaf. Oke. Maka seperti itulah untuk memanipulasi dari cost ataupun bandwidth yang kita inginkan. Oke, setelah kita belajar mengenai memanipulasi cost atau bandwidth, kemudian kita akan belajar yang namanya memanipulasi root bridge. Yang mana kita tahu root bridge cara mengetahuinya atau menemukannya yaitu dengan mencari bridge ID. Nah, bridge ID di sini ini berdasarkan dengan priority ataupun MAC address terkecil. Misalkan seperti yang kita tahu, setiap vendor pasti memerlukan switch ataupun MAC address yang baru sebagai root bridge. Kita misalkan pada switch 4 di sini ini adalah switch lama, yaitu pada tahun 2012, dan switch kelima ini atau switch 5 di sini ini adalah switch baru. Sudah pasti untuk MAC address adalah yang terkecil, yaitu milik switch yang lama, dan kita ingin mengganti root bridge-nya menjadi ke switch yang baru, maka kita perlu yang namanya mengubah priority-nya supaya menjadi lebih kecil. Nah, pada kali ini kita akan mencoba memanipulasi root bridge yaitu dengan menggunakan priority. Kita akan mengganti priority-nya. Misalkan di sini saya akan merubah switch 5 di sini akan menjadi root bridge. Kita masuk pada switch 5. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada privilege. Kemudian kita tuliskan yang namanya spanning tree plan 1. Karena by defaultnya di sini kita menggunakan plan 1, jadi kita konfigurasinya adalah plan 1. Kemudian tulis priority. Karena di sini saya tidak tahu berapa angkanya, jadi di sini yang angka yang tersedia adalah 0 sampai 6144 atau increment of 4096 atau kelipatan dari 4096. Jadi di sini kita akan tulis ngasal aja. Nah, maka di sini akan disediakan angka-angka yang tersedia. Karena kita akan mengubah switch 5 di sini menjadi root bridge, maka kita akan mengubah menjadi lebih kecil dari default, yaitu 32768 di sini. Kita akan merubahnya menjadi 2867. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita enter. Kita bisa cek pada to show spanning tree. Kita coba lihat. Nah, maka di sini priority-nya sudah menjadi 28673 atau lebih kecil dari default. Kita coba cek. Nah, maka di sini switch 5 untuk interface-nya FA01 dan FA02 di sini akan menjadi designated port. Dan pada switch 3 ini akan menjadi root port. Kemudian pada switch 4 di sini juga akan menjadi root port. Kemudian tinggal mencari yang mana yang menjadi alternate port. Karena di sini pada switch 3 memiliki MAC address paling kecil yaitu 1 daripada switch 4 adalah C, maka yang menang atau yang menyala adalah switch 3 interface FA01 dan yang dimatikan adalah switch 4 pada FA01 di sini. Dan kita bisa cek pada switch 5. Bentar, saya akan besarkan. Oke. Nah, maka di sini untuk interface-nya menjadi designated port atau sudah menjadi root bridge. Jadi seperti itu cara untuk memanipulasi root bridge. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita menjadi priority 3. Kita ngasal karena saya juga lupa. 32768. Maaf. Bentar. Kita copy, kemudian kita salin. Oke, enter.
Kemudian kita cek lagi pada do spanning tree. Nah, maka sudah kembali ke default. Dan di sini akan menjadi alternate port lagi. Kemudian pada root bridge kembali ke switch 3, yaitu dengan dua port switch 1, interface FA01 dan FA02 menjadi designated port. Di sini akan menjadi root port, di sini juga akan menjadi root port, dan yang dimatikan adalah di sini. Kita akan fast time forward. Nah, maka yang terlihat seperti ini. Kita sudah mengembalikannya. Oh, maaf. Oke. Jadi seperti itulah cara untuk memanipulasi dari root bridge yang kita inginkan melalui dari priority yang kecil. Kemudian di sini kita akan belajar tentang yang namanya per plan spanning tree protocol atau biasa disebut adalah PVSTP. Nah, apa sih itu per plan spanning protocol atau PVSTP ini? Yaitu adalah informasi tentang STP atau spanning tree protocol per plan. Jadi di sini kita akan merubah, yaitu misalkan di sini adalah plan 1, itu root bridge-nya pada bagian switch 3. Nanti pada plan 2 kita akan merubah root bridge-nya ke switch 5 di sini. Nah, tapi pertama-tama sebelum kita masuk ke konfigurasi PVSTP di sini, kita perlu yang namanya membuat semua perangkat di sini menjadi mode terang, karena kita akan merubahnya menjadi mode per-VLAN-an. Nah, langsung saja kita di sini akan masuk mengganti menjadi mode terang, enable config interface F01 sampai 2. Oh maaf, kita interface range F01 F02. Maaf, sedikit typo ya. Interface F01 sampai F02. Kemudian SW mode terang. Tapi sebelum itu kita akan membuat plan terlebih dahulu. Exit. Plan 1. Karena plan 1 di sini sudah ada, jadi saya akan menambahkan plan 2 dan plan 3. Oke. Kemudian kita ubah pada plan, maaf, kita ganti mode terang juga pada switch yang lain. Enable plan T, plan 2, plan 3, interface, exit, interface F01 sampai 2. Range SWMT. Oke. Kemudian pada switch keempat masuk enable config plan 2, plan 3, interface range F02, F01 sampai F02, SWMT. Oke, maka di sini semua perangkat sudah menjadi mode terang. Kita akan cek pada salah satu perangkat, yaitu yang namanya do show spanning tree. Spanning tree. Oke, maka di sini sudah muncul untuk spanning tree per VLAN-nya, yaitu ada VLAN 1 pada bagian VLAN 1 di sini. Nah, untuk VLAN 2 di sini juga ada. Kemudian ada tambahan lagi, kita klik spasi, dan juga ada dari VLAN 3.
Nah, jadi beginilah yaitu Perflan Spanning Tree Protocol. Oke, kemudian kita akan masuk pada cara bagaimana konfigurasi manipulasi dari Perflan Spanning Tree Protocol atau PVSTP. Seperti yang tadi awal saya bilang, bahwa pada VLAN 1 di sini yang kita ketahui bahwa root bridge-nya adalah pada switch 3. Kita akan merubah pada VLAN 2 yaitu di switch 5 ini menjadi root bridge. Sebelumnya kita akan menambahkan perangkat di sini yaitu 1 2, kemudian di sini juga 1 2. Oke. Kemudian kita akan memberikan warna perflan biar mudah. Kita select warna. Untuk VLAN 1 kita akan memberi warna biru. Di sini VLAN 1 warna biru. Dan kemudian VLAN 2. VLAN 2 saya akan berwarna kuning. Oke. Oke, sudah. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja untuk konfigurasinya. Yang mana di sini untuk membuat root bridge seperti yang tadi kita konfigurasi, yaitu kita merubah priority-nya pada switch 5 di sini. Kita masuk pada privilege, kemudian kita tulis yang namanya spanning tree. VLAN 2 karena kita akan merubah konfigurasinya pada VLAN 2. VLAN 2 priority-nya akan saya kecilkan supaya menjadi root bridge priority. Karena saya tidak hafal, saya akan ngasal saja. Saya akan merubahnya menjadi 28672. Copy. Akan sedikit ke atas. Oke. Kemudian kita ganti paste di sini. Kemudian enter. Setelah itu kita akan cek pada do show spanning tree. Oh, tidak bisa tab spanning tree. Oke, di sini kita fokus pada this bridge is the root, yang artinya pada switch 5 sudah menjadi root bridge. Karena kita sudah mengubah priority-nya menjadi lebih kecil. Nah, di sini pada interface-nya yaitu FA01 dan FA02 menjadi designated port. Seperti yang kita tahu bahwa root bridge itu pasti adalah designated port atau up. Kita cek. Nah, di sini akan menjadi designated port. Kemudian sudah pasti bahwa switch 3 di sini akan menjadi root port. Kita cek. To show spanning tree. Oh, maaf, ada typo. Kita fokus pada VLAN 2. Nah, VLAN 2 di sini kita cek pada interface FA02 di sini. Interface F01-nya menjadi designated port dan FA02 akan menjadi root port di sini karena menjadi interface tercepat menuju root bridge pada VLAN 2. Ingat pada VLAN 2. Oke. Kemudian kita akan cek pada switch 4 pada FA02 di sini. Ini pastinya juga akan menjadi root port. To show spanning tree. Oke, kita fokus pada VLAN 2. VLAN 2 sudah ditemukan. Kemudian kita cek pada interface. Nah, di sini pada FA02 menjadi root port karena menjadi interface tercepat menuju root bridge. Dan yang akan dimatikan pada VLAN 2 yaitu adalah
antara kedua di sini, yaitu FA01 pada switch 4 dan FA01 juga pada pada switch 3. Oke. Kita akan mengeceknya pada salah satu. Di sini pada switch 3 FA01 menjadi designated port. Oh maaf, karena ini VLAN 3. Kita cek pada VLAN 2, yaitu interface FA01 menjadi designated port. Maka yang diblokir atau menjadi alternate port adalah switch 4. Kita cek pada VLAN 2, interface F01 itu menjadi alternate atau statusnya diblokir. Jadi seperti ini konsepnya. Pada topologi ini, misalkan pada VLAN 1 untuk ingin mengirimkan paket, maka paket tersebut akan dikirimkan yaitu lewat root bridge di sini, yaitu langsung menuju ke switch 5 melalui interface di sini atau root port yang terdekat. Nah, pada VLAN 2 di sini, ini jika ingin mengirimkan paket, maka akan lewat atau melingkar terlebih dahulu. Karena pada bagian sini kita akan coba cek pada switch 5. Oh, maaf, mungkin ada kesalahan topologi di sini. Kita akan mengubahnya. Oh, maaf. Kita akan mengubah. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan mengulang mengenai konfigurasinya atau topologi dari konfigurasi ini. Jadi pada PC 0 atau VLAN 1 ingin mengirimkan paket ping pada PC 2 sesama VLAN 1. Maka paket tersebut akan dikirimkan melalui switch 3 langsung menuju root port pada switch 4 atau kabel yang terdekat di sini. Nah, sedangkan pada VLAN 2 karena root bridge-nya pada di sini pada switch 5, maka akan yang namanya berputar terlebih dahulu. Karena pada kabel di sini itu adalah statusnya sudah terblokir. Seperti yang kita tahu pada switch 4, kita cek pada VLAN 2 interface 1. Nah, di sini itu akan menjadi alternate port atau terblokir. Maka pada VLAN 2 paket tersebut akan berputar karena pada root port FA01 dan FA01 di sini sudah terblokir pada VLAN 2. Oke, kemudian kita akan langsung saja masuk pada pengujian dari konfigurasi yang tadi saya bicarakan. Kita akan menghubungkannya menggunakan kabel di sini. Oke. Kemudian kita akan men-setting interface VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini yang terhubung adalah FA03 dan FA04. FA03 sebagai VLAN 1. Exit interface, exit interface F03 SW mode akses. Kemudian tidak usah akses VLAN 1 karena by defaultnya sudah VLAN 1. Kemudian kita langsung saja pada interface F04. Ini pada menjadi switch mode akses dan akan menjadi akses VLAN 2. Oke, kemudian pada di sini juga kita akan akses juga. Exit interface F0 berapa di sini saya lupa. Oke. Pada PC 2 akan menjadi VLAN 1 dan pada PC 3 akan menjadi VLAN 2. Maka kita setting pada F04 terlebih dahulu sebagai VLAN 1, F04 SWMA exit
Kemudian masuk pada interface kedua, interface F03 SWMA dan SW akses plan 2. Oke, kemudian kita akan masuk pada mode simulasi dari pengiriman paket ARP. Pertama, kita akan yang namanya menguji pada VLAN 1. Seperti yang tadi saya bilang terlebih dahulu, saya akan coba jelaskan ulang lagi. VLAN 1 di sini jika mengirimkan paket, maka paket tersebut akan diterima dan dikirim melalui FA01 dan FA01 pada switch 4 dan switch 3 di sini. Kita akan coba cek. PC2 akan mengirimkan paket ke PC0. Oh ya, maaf. Jadi karena saya belum mengisi IP, kita isikan IP misal pada di sini yaitu 10.10.10 T1. Oke, 2 saja. Kemudian subnet masknya 255.255.2 Oke. Kemudian pada PC2 juga kita masukkan lagi 10.10.10.3, kemudian 255.255.255.0. Kita sekalian pada PC1 dan PC3 karena saya lupa memasukkan IP 20.20.20.2 dan tabnya adalah 255 dan 0. Dan terakhir PC3 kita masukkan IP 20.20.20.3 255.255.255.0. Oke, kemudian kita langsung saja pada mode simulasi. Kita kirimkan paket ARP dari PC2 ke PC0. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Paket dikirim melalui switch 4 dan akan menuju ke switch 3 melalui root port di sini seperti yang tadi saya bilang, dan diterima dengan dengan PC0. Dan dikembalikan melalui kabel yang sama atau interface yang sama, dan dikembalikan lagi dengan PC2, diterima sebagai paket ARP di sini. Menjadi paket ICMP ataupun ping. Kita akan coba sekali lagi. Dikirimkan melalui switch 4 ke switch 3 melalui interface F01. Diterima oleh PC0. Di sini paketnya sudah menjadi ping semua dan akan dikembalikan lagi melalui interface yang sama. Oke, pada VLAN 1 kita sudah mensimulasikannya. Kemudian kita akan coba pada VLAN kedua atau PC3 ke PC1 di sini. Karena pada interface sebelumnya atau di VLAN 1 di sini, pada VLAN 2 F01 pada switch 3 di sini diblokir, maka paket tersebut akan dikirimkan melalui switch 4, kemudian diterima oleh switch 5 dan dikirimkan ke switch 3. Kita akan coba buktikan. Kirimkan paket ARP ke PC3 menuju ke PC1. Langsung saja. Oh maaf, mungkin saya akan ulang saja di sini. Delete. Kita ulang simulasinya dari awal. Supaya tidak mengganggu dari paket PC2.
Kita cek pada PC1 dan PC3. Paket dikirimkan melalui switch 4, diterima oleh PC5 dan dikirimkan ke switch 3, kemudian ke PC1. Kemudian dari PC1 dikembalikan lagi melalui switch 3 ke switch 5, dikirimkan lagi ke switch 4 dan diterima lagi oleh PC3. Dan paket tersebut sudah menjadi ICMP. Oke. Jadi seperti itulah cara konfigurasi bagaimana memanipulasi root bridge pada per VLAN spanning protocol atau PVSTP. Kemudian kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya di sini yaitu adalah tentang STP2 switch. Kita sudah belajar tentang STP pada 3 switch di sini. Kita akan langsung saja membuat topologi baru, menambahkan 2 buah switch di sini. Kemudian kita hubungkan dengan interface. Oke. Kemudian kita tambahkan PC. Kemudian kita bisa ganti nama di sini, yaitu switch 1 dan di sini adalah switch 2. Oke, setelah kita menambahkan sebuah topologi seperti ini, kita akan membuat 2 buah switch ini menjadi mode terang semua, yaitu pada FA01 dan FA02 di sini. Masuk pada CLI, enable config interface range F01 sampai 2 SBMT. Oke, kita lakukan pada switch 1 juga, enable config. Nah, pada topologi ini, seperti yang kita lihat di sini, yang terhubung pada switch adalah memiliki 2 interface. Seperti sebuah topologi yang kita bicarakan pada awal-awal video, yaitu tentang STP pada 2 buah perangkat switch. Yaitu ada satu interface sebagai interface utama dan interface satunya yaitu sebagai cadangan. Nah, supaya tidak terjadi looping, maka ada salah satu yang terblokir di sini, yaitu cara kerja dari STP itu sendiri. Di sini untuk di sini juga ada yang namanya root bridge dan root port dan juga alternate port di sini. Untuk menentukan dari root bridge, yaitu dari kita akan pindah di sini. Untuk menentukan root bridge di sini sama seperti topologi 3 switch, yaitu kita perlu yang namanya mencari bridge ID ataupun priority terkecil ataupun MAC address terkecil. Karena di sini prioritinya sama, maka kita akan mencari sebuah MAC address yang kecil. Kita akan mencari exit, kemudian kita interface plan
Oh, maaf. To show interface LAN 1. Oke. Nah, di sini pada LAN 1 administrasi down, ini MAC address-nya adalah sebelah sini. Kita akan copy. Kita tambahkan catatan. Oke. Kemudian pada satunya lagi, nah ini MAC address-nya. Kemudian kita buat catatan baru lagi. Oke, di sini seperti yang kita lihat, MAC address terkecil, maaf, di sini terlihat bahwa MAC address yang depan itu sama, maka kita akan melihat dari MAC address yang tengah, yaitu ada 5E, 5E, dan ini C3. C3 itu berarti 14 dan juga 3. Nah kan 13 di sini ditambah 3. Nah, sedangkan di sini 5E05, maka yang terkecil adalah switch 2 di sini. Maka switch 2 menjadi root bridge. Kita akan tulis di sini root bridge. Nah, seperti yang kita tahu bahwa root bridge ini memiliki dua interface yang kedua-keduanya itu designated port. Kita tuliskan di sini designated port. Designated port. Oke. Nah, pada bridge yang satunya itu akan menjadi non-root bridge. Sama seperti pada topologi 3, namun di sini aturan mainnya sudah berbeda. Pada interface F01 seperti yang kita tahu, ini adalah interface tercepat menuju ke root bridge karena adalah sebuah interface utama. Dan sedangkan F02 pada switch 1 ini yang diblokir. Dan bagaimana cara mengetahui yang mana diblokir? Pada topologi ini, untuk mengetahui mana yang diblokir itu sebenarnya dari COS. Nah, karena COS-nya di sini masih default atau sama semua, maka yang dilihat adalah interface terkecil. Yang mana interface F01 adalah yang kecil dan yang kalah adalah F02, maka F02 lah yang terblokir. Kita tuliskan di sini. Oke. Dan di sini adalah root port. Kita akan coba cek di sini to show spanning. Nah, seperti yang kita lihat di sini, F01 itu adalah root atau root port dan F02 di sini adalah alternate port ataupun dalam status blokir. Kita akan mengecek pada switch 2, meyakinkan bahwa ini adalah root bridge. To show spanning tree. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa root bridge memiliki semua portnya adalah designated port. Dan di sini ada tulisan this bridge is the root. Artinya switch 2 adalah root bridge, maaf. Oh iya, sedikit menyampaikan bahwa karena di sini untuk menentukan alternate block itu dilihat dari COS ataupun dari interface terkecil, ini tidak berlaku pada topologi 3 switch di sini karena semuanya itu membentuk sebuah lingkaran sehingga tidak bisa berdasarkan dari interface yang terkecil.
bagaimana pada VLAN 1 pada topologi ini. Pada VLAN 1 topologi ini, yang switch 3 di sini adalah sebuah root bridge. Dan kemudian pada switch 5 F02 adalah root port, dan switch 4 pada interface F01 adalah root port. Dan yang diblokir adalah di antara kedua port ini, di antara MAC address yang terkecil, karena maaf, di antara MAC address yang terbesar. Karena MAC address yang terbesar adalah milik switch 4, maka di sini adalah alternate port pada VLAN 1. Nah, sedangkan pada VLAN 2, seperti yang kita tahu root bridge-nya adalah di switch 5. Maka kedua port di sini adalah designated port, kemudian diterima oleh switch 3 dan switch 4 pada FA02 dan FA02 di sini sebagai root port. Kemudian yang diblokir antara interface F01 switch 3 dengan switch 4. Karena MAC address terkecil adalah switch 3, maka yang diblokir adalah milik switch 4 di sini. Dan untuk kecepatannya masing-masing di sini adalah bisa kita atur. Sedangkan kalau di sini juga bisa diatur, tapi membuat di mana tempat alternate port itu. Di sini untuk hostnya kita menggunakan yang 100 Mbps ataupun 19. Oke, di sini kita akan melanjutkan, yaitu tentang cara bagaimana memanipulasi dari STP2 switch di sini. Caranya itu kurang lebih sama tapi lebih simple. Kita di sini akan merubah letak dari root bridge yang tadinya di switch 2 akan berpindah ke switch 1. Kita akan singkirkan lebih dahulu di sini untuk tulisannya. Oke, di sini kita akan masuk pada switch 1. Kemudian kita tuliskan yaitu spanning tree VLAN 1 karena masih menggunakan VLAN default priority. Sebelum itu kita akan coba tanda tanya terlebih dahulu. Nah, maka di sini ada dua yang muncul, yaitu priority seperti normal kita mengisi angka secara manual, dan ada juga yang namanya root. Kita akan coba root di sini. Kita tanda tanya. Oke. Nah, maka pada root ini kita bisa mengisi yang namanya primary atau konfigurasi switch menjadi otomatis sebagai namanya root bridge. Dan secondary adalah konfigurasi sebagai non-root bridge. Maka karena by defaultnya di sini, untuk by default priority-nya adalah 32768. Nah, dengan primary ini akan otomatis menyesuaikan dengan priority yang kecil daripada yang secondary. Jadi seperti itu. Kita akan membuat switch 1 ini menjadi root bridge. Kita akan menggunakan primary. Primary. Kita enter. Kemudian kita do show span. Oke, maka di sini sudah berubah. Pada root ID VLAN 1, this bridge is the root, artinya switch 1 sudah menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa priority-nya adalah 24566, yaitu yang mana priority default-nya adalah 32768. Dan di sini untuk interface-nya sudah menjadi designated port semua. Kita akan coba cek pada switch 2. Kita akan konfigurasi juga span tree VLAN 1 root secondary to show span tree atau to show span juga bisa.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa prioritinya di sini adalah 2, 4, 5, 7, 7, lebih besar daripada yang switch 1. Nah, maka di sini ada salah satu yang diblokir yaitu F02 dan F01 menjadi root port. Oke, jadi seperti itu cara memanipulasi dari STP dengan dua buah switch. Kita akan ganti di sini. Switch 1 menjadi designer port, kemudian out portnya menjadi F02 karena interface-nya lebih besar dari F01. Oh ya, di sini kita akan mencoba. Di sini karena kita akan berbesar sebentar. Nah, di sini karena alternate portnya atau yang diblokir F02, kita akan merubahnya menjadi ke F01. Kita akan zoom perbesar lagi. Oke. Kita akan masuk pada switch 2. Di sini untuk setting bagaimana apa yang ingin menjadi root port dan yang mana alternate block, itu kita bisa yang namanya masuk interface yang akan kita ganti, yaitu interface F01 di sini. Kemudian kita tuliskan speed, yaitu sama seperti manipulasi cost ataupun bandwidth, yaitu kita akan coba cek di sini costnya. Karena di sini tadi kita menggunakan normal yaitu 100 Mbps, maka costnya adalah 19. Kita akan merubahnya menjadi lebih besar yaitu 10 MB. 10 MB, tidak usah ketik MB. Oke. Kemudian kita akan cek lagi pada do show span. Nah, di sini maka F01 menjadi alternate block karena costnya adalah 100. Sudah dalam kondisi block, dan di sini untuk root port masih dalam kondisi listening atau LSN di sini. Jadi seperti itu, kita akan coba cek. Nah, maka akan berubah ke F01 karena F01 memiliki cost yang lebih besar. Jadi begitulah cara untuk manipulasi konfigurasi dari STP dengan dua buah switch. Kemudian kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang spanning tree port status. Spanning tree port status. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa di sini ada yang masih LSN pada saat kita konfigurasi yang mana yang alternate block pada switch 2. Nah, listening itu artinya masih menyesuaikan hingga menunggu hijau. Setiap kita memasang perangkat baru dengan menggunakan kabel, maka lampu indikatornya ini berwarna oranye. Nah, pada warna oranye ini memiliki tahap supaya bisa ke warna hijau ataupun bisa menyala. Setiap kita menambahkan perangkat baru dan menghubungkannya dengan kabel, pastinya kita perlu yang namanya menunggu kabel tersebut atau interface tersebut menjadi warna hijau. Dan menjadi warna hijau tersebut memiliki beberapa proses sebelum akhirnya berwarna hijau. Pada indikator oranye di sini memiliki dua arti, yaitu masih menyesuaikan ataupun masih terblokir. Nah, pada spanning tree status di sini ini memiliki beberapa langkah sebelum akhirnya berwarna hijau, yaitu yang pertama adalah listening. Kemudian ada juga yang namanya learning. Oke, jadi di sini untuk listening itu artinya akan mempelajari apakah interface dalam kondisi looping, apakah interface looping
diterima atau ditolak. Nah, pada langkah listening di sini ini memiliki durasi. Durasinya yaitu adalah 15 detik. Dan learning. Learning ini akan sama seperti listening, yaitu mempelajari STP. Dan juga MAC address-nya. Dan durasinya juga sama seperti listening, yaitu 15. Oke. Kemudian ada yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah setelah kita melewati langkah listening kemudian learning, maka langkah terakhir jika paket tersebut diterima maka akan menjadi forwarding. Itu artinya adalah paket sudah diterima. Nah, namun untuk bisa forwarding kita harus menyelesaikan langkah learning dan listening di sini, yaitu dengan durasi yang ditambahkan, yaitu 15 dan 15 sama dengan 30 detik. Oke. Kita akan coba buka catatan untuk memastikan bahwa apa yang di sini sudah benar. Kita cek. Nah, jadi sama ya, listening akan mempelajari apakah STP looping lancar atau tidak, 15 detik untuk durasinya, dan learning mempelajari STP sekaligus MAC address-nya yaitu 15 detik juga. Kemudian setelah listening dan learning dijalankan, kemudian akan yang namanya forwarding atau paket bisa dikirimkan. Harus melewati 2 proses di atas total 30 detik. Jadi seperti itu. Kita akan ganti saja. Sudah bisa dikirimkan, paket sudah bisa dikirimkan. Oke. Jadi seperti ini tentang spanning tree port status. Kita akan coba cek pada di sini switch 2. Kita coba cabut pada kabel port 3. Kemudian kita sambungkan kembali dan kita akan langsung cek to show span. Nah, di sini masih listening. Kita akan atas terus listening. Nah, maka akan berubah menjadi learning, yaitu sedang sedang mempelajari apakah STP, sedang mempelajari STP dan beserta MAC address-nya. Kemudian kita akan cek lagi dan di sini akan forwarding atau FWD. Maka seperti itu ya teman-teman mengenai spanning tree port status. Yang pertama tadi kita harus yang namanya listening, kemudian learning, dan yang terakhir adalah forwarding. Ini kita kurang catatan, mempelajari STP dan MAC address. Oke. Kemudian kita akan masuk pada materi yang selanjutnya lagi, dan yang terakhir mungkin dari video ini yaitu tentang spanning tree port fast ataupun kemudian kita akan memasuki ke materi yang terakhir yaitu tentang spanning tree port fast. Apa sih itu port fast? Jadi kurang lebihnya atau singkatnya, port fast itu adalah kita ketika menghubungkan kabel langsung pada posisi forwarding tanpa melewati langkah listening dan learning. Seperti yang tadi kita contohkan bahwa F03 pada switch 2 setelah dihubungkan pasti warna oranye terlebih dahulu. Namun dengan menggunakan port fast maka otomatis akan menjadi forwarding. Nah, sedikit catatan tentang port fast ini.
Port flash ini hanya bisa dilakukan dengan interface yang terhubung dengan komputer saja, karena nanti ada penjelasannya. Kita akan coba pada switch 1 di sini. Karena tadi di sini masih menggunakan listening dan learning atau belum menggunakan port flash, maka kita akan coba pada switch 1. Pada interface 3 tentunya. Enable conf kemudian kita masuk pada interface F03, maaf. Jadi setelah kita masuk pada interface F03, kemudian kita akan tuliskan yaitu spanning tree port flash di sini. Nah, maka akan muncul tulisan yaitu warning enable port connect yaitu single. Kemudian di sini port flash has been configured on flash F03, tapi akan hanya berefek pada interface yang tidak dalam mode trunking. Jadi itu penjelasan kenapa port flash hanya bisa pada interface yang terhubung pada komputer. Karena konfigurasi port flash hanya bisa diakses ataupun efeknya hanya bisa pada perangkat yang namanya non trunking mode ataupun tidak dalam mode trunking. Langsung saja kita akan cek. Seperti tadi ketika kita menghubungkan, kita coba cabut sebagai peragaan saja. Kita akan cabut, kemudian kita hubungkan pada switch 2. Nah, maka akan harus kondisi oranye terlebih dahulu untuk indikator lampunya. Ketika kita mencabut dari interface F03 pada PC4 di sini, kita cabut, kemudian kita hubungkan, maka akan langsung hijau. Kita coba cek. Nah, di sini maka akan langsung forwarding ataupun warna hijau karena kita sudah memasang yang namanya port flash. Namun jika kita tidak memakai port flash, maka seperti ini, yaitu berwarna oranye hingga akhirnya berwarna hijau. Mungkin itu saja mengenai materi STP kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam video kali ini. Saya ucapkan sampai jumpa.